Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Zulkarnain Gafur dengan NPM 124650198. Pada pertemuan kelima ini di manajemen proyek teknologi informasi, kita akan membahas mengenai manajemen lingkup proyek. Adapun pokok pembahasan awal yang kita akan bahas itu yang pertama mencakup lingkup. Lingkup ini mengacu pada semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk-produk dari proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakannya. Lalu ada hasil atau deliverable adalah produk yang dihasilkan sebagai bagian dari suatu proyek seperti perangkat keras atau perangkat lunak, lalu dokumen perencanaan atau notulen rapat. Yang ketiga ada manajemen proyek, yaitu mencakup proses-proses yang terlibat dalam mendefinisikan dan mengendalikan apa yang disertakan atau tidak dalam proyek. Lalu ada perencanaan lingkup, yaitu menentukan bagaimana ruang lingkup akan didefinisikan, diverifikasi dan dikendalikan. Lalu ada definisi lingkup, yaitu meninjau carta proyek dan pernyataan lingkup awal dan menambahkan informasi lebih lanjut sebagai persyaratan dikembangkan dan perubahan permintaan disetujui. Lalu membuat WBS, membagi hasil proyek besar menjadi komponen yang lebih kecil atau yang lebih mudah untuk ditangani. Lalu ada verifikasi lingkup, yaitu memformalkan penerimaan lingkup proyek. Dan ada pengendalian lingkup, yaitu mengendalikan perubahan lingkup proyek. Dan selanjutnya perencanaan lingkup dan rencana manajemen lingkup. Rencana manajemen lingkup merupakan dokumen yang mencakup deskripsi tentang bagaimana tim akan menyiapkan pernyataan lingkup proyek, membuat WBS, memverifikasi selesainya hasil proyek, dan mengendalikan perubahan terhadap lingkup proyek. Masukan utamanya mencakup carta proyek, pernyataan lingkup awal, dan rencana manajemen proyek. Seperti ini contohnya ya. Dalam ini ada project title, lalu tanggal mulai proyek, lalu ada tanggal finishnya, selesai, siapa manajer proyeknya, lalu objektif proyeknya apa, deskripsinya di sini bisa dirincikan, pendekatannya apa. Itu update informasi teknologi, inventory database to determine appropriate needs. Yang dibutuhkan ini adalah teknologi inventory database-nya, lalu pengembangan detail cost estimate, estimasi biaya untuk proyek ya. Lalu permasalahan-permasalahan ataupun request untuk mendapatkan perangkat keras dan perangkat lunaknya. Lalu menggunakan staf internal sebanyak mungkin untuk perencanaan, analisis, dan instalasinya. Lalu ada rules and responsibility, aturan dan tanggung jawabnya apa. Ya, misalkan umumnya sebagai CEO atau project manager atau apa, tanggung jawab pekerjaannya apa. Oke. Lalu ada sign off, tanda tangannya masing-masing. Lalu ada komen dari masing-masing. Definisi lingkup dan pernyataan lingkup proyek. Pernyataan lingkup awal, carta proyek, aset, proses organisasi, dan permintaan perubahan yang disetujui menyediakan dasar untuk membuat pernyataan lingkup proyek. Seiring waktu, ruang lingkup sebuah proyek harus menjadi lebih jelas dan lebih spesifik. Contohnya ya ini, penetapan lingkup proyek lebih jauh. Ada project charter, preliminary scope statement, project scope statement versi 1. Ya. Lalu kita akan membuat
WBS atau Work Breakdown Structure. WBS merupakan pengelompokan pekerjaan proyek yang berorientasi pada hasil yang menetapkan lingkup total proyek. Atau bisa juga WBS adalah dokumen dasar yang memberikan landasan bagi perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek, biaya, sumber daya, dan perubahan. Lalu ada dekomposisi, merupakan pembagian hasil proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, ini contohnya. Contoh WBS intranet disusun berdasarkan produk. Kalau internet ada website design, ada homepage design, ada marketing page, dan ada sales page. Yang di bawahnya ini adalah contoh dari dekomposisi. Dalam website design ini terdiri dari beberapa bagian kecil-kecil, ada sitemapnya, ada grafik design, dan ada alur pemrogramannya apa. Kalau homepage desainnya itu ada teksnya, ada image, dan hyperlinknya. Begitu pula marketing page dan sales page. Contohnya lagi yang disusun WBS intranet disusun berdasarkan fase. Jadi berdasarkan fase ini ada level-levelnya, level 0, 1, 2, 3. Level 0 ini entire project secara keseluruhan. Level 1 itu ada konsep, lalu desain websitenya, lalu develop dibangun websitenya, roll out, cek, dan supportnya. Level 3 sini ada controllingnya mungkin ya. Ada evaluate current system, define requirement, define specific functionality, define risk and management approach, define risk and management approach, develop project plan, brief web development team. Level 3-nya define user requirement, ada define content requirement, define system requirement, define server owner requirement. Untuk WBS intranet dalam bentuk tabular, konsepnya ini seperti begini ya. Ada konsep, ada sub-sub bagiannya diperkecil lagi. Nah, seperti ini contohnya. WBS intranet dan Gantt chart dalam project 2000. Ini menggunakan program ya, disusun berdasarkan internet. Nah, ini Gantt chartnya ya. Ada tandai dengan ada bulan-bulannya, waktu pengerjaannya, akan schedule bulan, tanggal dan bulan. Lalu ada Gantt chart internet disusun berdasarkan kelompok proses manajemen proyek. Kelompoknya tadi initiating, planning, executing. Lalu tabel 54 executing task for JWD consulting WBS. Ini salah satu contohnya juga ya. Kita masuk pada pendekatan untuk mengembangkan WBS. Salah satu atau bagian-bagian dalam pendekatan untuk mengembangkan WBS, yang pertama itu ada pedoman, ada pendekatan analogi, ada pendekatan top down. Top down ini mulai dari item terbesar dari proyek dan dipecah-pecah sampai yang terkecil. Ada juga bottom up, dimulai dari tugas-tugas kecil-kecil sampai kita rangkum menjadi tugas yang besar. Lalu pendekatan mind mapping, menulis tugas di format non-linear bercabang dan kemudian membahas strukturnya. Contoh pendekatan mind mapping. Dalam lingkar besar ini IT project, IT upgrade project, masing-masing ada cabang-cabangnya, dibagi lagi dalam sub-sub yang kecil. Oke. Sedangkan hasil WBS dalam diagram, ini salah satu contohnya ya. Rangkuman paling besarnya adalah Information Technology Upgrade Project. Di dalamnya itu ada project management, update inventory, acquire hardware and software, lalu install hardware and software. Di update inventory ini terbagi lagi
bagi dua. Yang pertama perform physical inventory, lalu ada update database. Sedangkan di acquire hardware and software itu ada server, ada user, hardware. Lalu di perform physical inventory ini dibangunlah ruang-ruangnya, building A, B, dan C. Lalu kalau user hardware ini harus ada laptop dan desktop. Lalu setelah itu ada pustaka WBS dan scope baseline untuk membatasi ruang lingkup apa saja yang kita kerjakan sehingga tidak terlalu membesar. Scope ini bisa kita lebih rinci ya. Di dalamnya itu banyak tugas WBS tidak jelas dan harus dijelaskan secara lebih rinci sehingga orang tahu apa yang harus dilakukan dan dapat memperkirakan berapa lama bekerja dan berapa biaya yang diperlukan. Pustaka WBS merupakan dokumen yang menggambarkan informasi rinci tentang tiap butir WBS. Lingkup proyek yang disetujui dan WBS-nya serta pustaka WBS-nya membentuk scope baseline yang digunakan untuk mengukur kinerja dalam memenuhi sasaran lingkup proyek. Lalu ada verifikasi. Dalam verifikasi ini ya memang sangat sulit untuk membuat pernyataan lingkup dan WBS yang baik bagi suatu proyek. Bahkan lebih sulit lagi untuk memverifikasi lingkup proyek dan meminimalkan proyek perubahan lingkup. Banyak proyek TI yang sengsara karena scope creep dan verifikasi lingkup yang buruk. Maka dibutuhkan adanya pengendalian lingkup. Pengendalian lingkup melibatkan pengendalian perubahan terhadap lingkup proyek. Sasaran pengendalian lingkup adalah untuk mempengaruhi faktor yang menyebabkan perubahan lingkup, memastikan bahwa perubahan diproses berdasarkan prosedur dan dikembangkan, dan sebagai bagian dari pengendalian perubahan. Lalu ada mengelola perubahan ketika terjadi. Dan ada juga variance. Variance ini adalah perbedaan antara rencana dan kinerja aktual. Maka yang bisa kita rangkumkan kali ini adalah intinya manajemen lingkup proyek mencakup proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proyek melakukan semua pekerjaan yang diperlukan dan hanya pekerjaan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dan sukses. Proses utamanya itu mencakup perencanaan lingkup, definisi lingkup, pembuatan WBS, verifikasi lingkup, pengendalian lingkup. Sekian review pertemuan kali ini. Saya atas nama Riki Zulkarnain Ghafur dengan NPM 1245 06 12465 0198. Mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.